Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Kembali saya, Pendeta Ribrata Salata, boleh menjumpai saudara-saudara lewat sapaan firman Tuhan pada malam hari ini melalui channel Berita Injil, edisi tanggal 14 Juni tahun 2022. Saya sungguh berharap saudara-saudara semua yang boleh mendengarkan renungan ini dalam keadaan sehat, penuh sukacita, damai sejahtera, dan berkat-berkat dari Tuhan. Mari saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena pemeliharaanmu yang luar biasa. Engkau berikan kekuatan, kemampuan untuk bisa menjalani hari ini, melakukan segala pekerjaan kami, tugas dan tanggung jawab kami. Malam hari ini, sebelum kami beristirahat, kami kembali mau menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kami rindu Engkau hadir bersama kami pada malam hari ini melalui pemberitaan firman-Mu. Oleh karena itu kami mohon kuasa Roh Kudus untuk menolong kami, membimbing kami, menuntun kami, sehingga di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami sungguh-sungguh diberikan pengertian untuk memahami apa maksud Tuhan, apa isi hati Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Dan mampukan kami ya Roh Kudus untuk kami boleh melakukan firman ini dalam hari-hari hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Untuk senantiasa kami boleh bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang datang berdoa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita pada malam hari ini saya pilih dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-9 ayat 23 sampai ayat ke-28. Ibrani 9 ayat 23 sampai 28. Firman Tuhan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah, guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang, ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara,
kita akan merenungkan firman Tuhan dalam satu tema perenungan satu kali untuk selamanya. Satu kali untuk selamanya. Saudara-saudara, kalau kita mendapat voucher dari sebuah toko, voucher belanja, tentu saja tidak ada orang yang mendapatkan voucher belanja di sebuah toko, lalu kemudian voucher belanja itu berlaku untuk selamanya. Tentu hanya berlaku untuk beberapa kali saja atau bahkan berlaku hanya satu kali saja. Lalu akhirnya tidak berlaku lagi. Nah, pertanyaannya seperti apakah kasih Tuhan kepada kita manusia? Apakah Tuhan mengasihi kita hanya satu kali, dua kali, atau beberapa kali? Atau adakah kasih Kristus kepada kita berlaku untuk selama-lamanya? Nah, saudara-saudara, pembacaan kita pada malam hari ini dari kitab Ibrani mau memberikan kita satu penegasan bahwa kasih dan karya Kristus kepada manusia melalui pengorbanannya itu hanya terjadi satu kali, dan hal itu berlaku untuk selamanya. Nah, kalau dalam perjanjian lama, segala kurban yang dipersembahkan oleh imam itu biasanya dipersembahkan untuk menyelesaikan dosa. Karena akar dari semuanya tentu adalah dosa. Dosa adalah masalah yang sangat serius sehingga perlu diselesaikan. Dosa yang menyebabkan hubungan kita dengan Allah itu terputus. Nah, Allah kemudian mengutus Kristus untuk menyelesaikan dosa-dosa kita, yakni menggantikan manusia berdosa, menanggung hukuman dosa di atas kayu salib. Nah, apa yang Kristus lakukan tidak seperti apa yang imam besar lakukan, yakni setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah binatang yang dipersembahkan. Tetapi Kristus hanya satu kali dan berlaku untuk selamanya. Dia juga mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Saudara-saudara, Yesus adalah korban yang mempersembahkan dirinya sebagai korban pengudusan, korban pendamaian yang berlaku untuk selamanya. Karena itu, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, kita pun dituntut untuk hidup mempersembahkan diri kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus di hadapannya, dengan cara berupaya membangun cara hidup dalam kekudusan, dalam sikap kita, perbuatan-perbuatan kita. Maka dari itu, mari kita menjauhi apa yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi senantiasa melakukan apa yang baik, apa yang disukai Tuhan, apa yang berkenan bagi Tuhan. Itulah cara hidup kita untuk senantiasa hidup dalam kekudusan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menolong kita, memampukan kita untuk boleh hidup di dalam kekudusan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami sungguh bersyukur bahwa oleh karena kasih setia Tuhan yang begitu besar bagi kami manusia berdosa, Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Ia menjadi pengantara bagi kami dengan Allah. Ia rela mati di atas kayu salib untuk menjadi korban pengudusan,
korban pendamaian untuk kami manusia berdosa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, bahwa kasih-Mu yang begitu luar biasa, yang telah Kau anugerahkan bagi kami semua. Kami merasa tidak layak, tetapi oleh karena kasih setia-Mu, kebaikan-Mu, kami Engkau layakkan menerima anugerah ini. Ajar dan tuntun kami Tuhan, agar kami terus menyadari bahwa kasih Tuhan itu begitu luar biasa dalam hidup kami. Ia telah mati di atas kayu salib sekali untuk selamanya, untuk menghapuskan dosa-dosa kami. Maka dari itu, ajar dan tuntun kami untuk senantiasa hidup dalam kekudusan, melakukan apa yang senantiasa baik dan berkenan di hadapan Tuhan, sebagai bentuk tanda syukur kami untuk anugerah keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Malam hari ini kami akan beristirahat. Kami terus meyakini bahwa kasih Tuhan akan menyertai kami, melindungi kami sepanjang malam ini, bahkan sepanjang hari-hari hidup kami selanjutnya. Kami mohon kiranya pimpinan dan penyertaan Tuhan itu terus hadir dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan melalui cara Tuhan sendiri, melalui setiap upaya-upaya pengobatan. Kiranya semuanya itu boleh menjadi sarana di tangan Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Bagi saudara-saudara kami yang punya pergumulan dan masalah di dalam hidupnya, Tuhan berikan kekuatan, berikan kesabaran, berikan pengharapan, berikan penghiburan. Kiranya di dalam menjalani hidup yang penuh dengan pergumulan itu, mereka boleh terus sadar dan meyakini di dalam iman bahwa Tuhan terus hadir menolong dan memampukan mereka, memberikan mereka jalan keluar untuk setiap masalah dan pergumulan kehidupan yang mereka hadapi. Bapa kami dalam sorga, ini doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beristirahat saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.